Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya istri sholat di masjid? Kata yang ini perempuan sholatnya di rumah. Kata yang ini perempuan sholatnya di masjid. Berkelahi. Sekarang kita terapkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, kata dia tadi kemana dibalikkan? Farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Bukalah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, ada cerita tentang perempuan sholat di masjid, tak jumpa. War Rasul, tengok Rasulullah, berarti tengok hadis. Marilah kembali kepada sunnah. Balik ke sunnah, tengok sunnah. Pas dia tengok sunnah, dapat hadis. Bunyinya, perempuan lebih baik sholat di dalam pekarangan. Yang di pekarangan lebih baik sholat dalam rumah. Lebih baik sholat dalam kamar. Lebih baik sholat dalam tempat sempit. Inilah kelompok orang yang melarang perempuan sholat ke masjid. Yang satu lagi, hadis juga, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan larang hamba Allah yang perempuan datang ke masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan, kita ini berkelahi karena kita jauh dari sunnah. Kalau kita kembali kepada sunnah, maka tidak ada pertentangan. Ini sunnahnya bertentangan. Jangan menutupi kebenaran. Kalau memang di dalam hadis itu ada ikhtilaf, kita jelaskan aja. Hadisnya pun ikhtilaf. Setengah hadisnya mengatakan sholat di rumah, yang satu lagi mengatakan sholat di masjid. Maka datanglah Imam Nawawi, ahli hadis. Digabungkannya antara hadis yang melarang dengan hadis yang membolehkan. Al-jam'u nama metodenya. Menggabungkan al-jam'u. Kalau ada yang duluan datang belakangan, yang belakangan menghapus yang datang duluan, namanya an-naskhu, nasikh mansukh. Yang menghapus nasikh, yang dihapus mansukh. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, yang satu dikuatkan, yang satu lemah, namanya tarjih. Yang dikuatkan rajih, yang kalah marjuh. 3 metode menyelesaikan konflik kalau ada hadis yang ikhtilaf. 1, al-jam'u, kombinasi. 2, an-naskhu, nasikh mansukh. Yang ketiga, tarjih, rajih, marjuh. Bisa diingat? Metode kalau terjadi ikhtilaf hadis. Nah, menyikapi hadis yang membolehkan di rumah dengan yang melarang, bukan nasikh mansukh, bukan tarjih, tapi al-jam. Dikombinasikan dua. Arti dikombinasikan, dua-dua hadisnya dipakai. Kalau menimbulkan fitnah, lebih baik di rumah. Kalau tak menimbulkan fitnah, aman, ada pengajian, bagus ke masjid. Jelas? Jadi ibu yang hari ini datang ke masjid, tak ada fitnah. Di Gaza tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Kamboja, mana ada Israel? Israel, kalau ada Israel langsung dipijak-pijak biker subuhan. Sementara suami sholat di rumah. Yang udah nikah payah udah, karena udah takdir kalian itu dapat laki hancur. Ibu-ibu dimanapun berada, kalau udah dapat kalian begitu udah berat. Dari kecil terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak, dari besar terbawa-bawa, udah tua terubah, tidak. Bagi kalian yang gadis-gadis, yang mahasiswi, yang belum menikah, nikahlah sama orang soleh. Kalau dia kaya,
dia tidak sombong. Kalau dia susah, dia tak putus asa. Kalau dia marah, dia tidak menganiayamu. Kalau dia senang, dia pun tidak terlampau memujimu. Karena semuanya sudah diserahkannya pada Allah. Nanti kalau datang meminang kalian orang kaya, jangan silau dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan duitnya, dengan status sosial PNS-nya. Tapi tengoklah sholatnya. Bagi yang kasihan sekali perempuan-perempuan yang udah terlanjur nikah dengan laki yang tak sembahyang. Serba salah. Susah untuk diungkapkan. Mudah-mudahan dibukakan Allah hidayah. Terus penanganannya kalau memang betul dapat laki tak sembahyang, macam mana Pak Ustaz? Wali mesti bertindak. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali memanggil si hantu tadi. Sini kau setan. Kau dulu datang meminang anak kami ini, bepeci kau dulu datang ke rumah ini kan? Kami sangka kau sembahyang, rupanya peci itu baru dibeli di pasar pagi. Karena berpeci itulah kau, maka kami terima pinangan kau. Rupanya kau tak sembahyang. Jangan kalian diam. Jangan kalian diam. Pernah mendengar Ustadz ceramah, laki yang tidak sholat otomatis fasah dengan suaminya. Pernah mendengar ceramah? Ada tuh Ustadz berceramah, laki yang tidak sholat maka istri otomatis fasah. Itu mazhab Hanafi, Hambali. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir, maka orang yang kafir otomatis fasah. Itu mazhab Hambali. Kalau laki yang mentalak namanya tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu'. Kalau laki murtad fasah, otomatis pisah. Yang menjatuhkan hakim. Jadi kalau ada ustadz berceramah begitu, bingung jamaah, lakiku tak sholat, masa aku langsung kena talak Pak Ustaz? Tidak talak namanya, karena dia tak menjatuhkan talak, tapi namanya fasah menurut mazhab Hambali. Langsung kafir ya tak sembahyang. Hambali. Untungnya kita mazhab Syafi'i. Ini untungnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i orang yang tak sholat itu tidak kafir, tapi fasik. Aku fasik aja lah Pak Ustaz. Aku fasik aja lah Pak Ustaz. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Orang fasik tak dapat hidayah. Kau kenapa tak sembahyang? Aku sebetulnya tahu sembahyang itu wajib Pak Ustaz, cuman aku malas sekali, fasik. Kau kenapa tak sembahyang? Sembahyang ini tak relevan lagi dengan zaman, buang-buang waktu, kafir. Nah, itu beda kafir sama fasik dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali tak ada, asal tak sembahyang kafir. Beratus kalilah jamaah bertanya ke saya tentang laki tak sembahyang. Itu menunjukkan banyak laki tak sembahyang. Saya sedih sekali. Sedih kali. Yang saya sedihkan tuh, andai kita lah nih jadi perempuan, anak udah ada, kita mengaji, kita sebagai laki tak sembahyang, kayak mana itu? Kan susah, berat. Jadi antum nanti punya anak perempuan, saya punya keponakan perempuan. Macam manalah nanti mencari, datang orang meminang, sembahyangnya dulu. Oh dapat tak sembahyang, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah.